Halo teman-teman, sahabat TOJB. Nih, sekarang Pak Imin berada di kota Dhaka, ibu kota dari negara Bangladesh. Kali ini kita akan membahas tentang sisi gelap sekaligus sisi terang dari negara Bangladesh. Negara mayoritas muslim ini seringkali dipandang sebelah mata sama netizen Indonesia. Kumuh lah, negaranya kotor, dekil, jorok, dan lain sebagainya. Kalian penasaran apa saja sih sisi gelap dan sisi terang dari negara Bangladesh? Yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk membeli kopi spesial dari Pak Imin. Beneran nikmat nih. Kalau mau beli langsung cek di Shopee. Langsung saja kita bolang ke Bangladesh. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Menurut Oxford History of India, wilayah Benggala atau yang kini bernama Bangladesh setidaknya sudah dihuni oleh manusia pada abad ketiga sebelum Masehi. Pemerintahan awal dimulai ketika berdirinya Kekaisaran Nanda pada sekitar tahun 345 sebelum Masehi. Penulis Yunani mencatat Kekaisaran Nanda sebagai kerajaan Ganggaridai. Kerajaan ini mampu membuat Kekaisaran Makedonia di bawah Alexander yang Agung ketar-ketir teman-teman. Dan ia menarik mundur pasukannya saat akan menyerang kerajaan ini. Diketahui, kala itu pasukan di Kekaisaran Nanda ini sangatlah kuat karena memiliki lebih dari 4.000 pasukan gajah. Wow! Wilayah ini lalu ditaklukkan oleh Kekaisaran Maurya pada tahun 322 sebelum Masehi. Lalu dilanjutkan oleh berbagai kerajaan hingga tahun 1206 berdirilah Kesultanan Delhi dan wilayah Benggala ini menjadi salah satu provinsinya. Nah, di saat itulah agama Islam juga mulai masuk dan menyebar ke wilayah ini teman-teman. Wilayah Benggala ini lalu jatuh ke Kaisaran Mughal di bawah Kaisar Akbar yang Agung pada tahun 1576. Kekaisaran Mughal ini lalu runtuh akibat serangan dari Inggris saat pertempuran Sepoy pada tahun 1857. Sejak saat itulah Inggris mencaplok semua wilayah Mughal termasuk Benggala. Selanjutnya pada tahun 1947, Inggris memecah wilayahnya menjadi dua bagian berdasarkan keyakinan agama, yaitu Dominion India yang mayoritas beragama Hindu, serta Dominion Pakistan dengan mayoritas beragama Islam. Nah, karena Benggala itu mayoritas beragama Islam, maka dimasukin ke Dominion Pakistan. Praktis, wilayah Pakistan ada dua ya teman-teman, di barat India dan di timur India. Aneh banget ya, wilayahnya bisa mencar-mencar gitu. Inggris lalu secara resmi memberikan kemerdekaan kepada Pakistan pada tanggal 23 Maret 1956. Negara Pakistan pun dibagi menjadi dua wilayah. Pakistan Barat itu wilayah Pakistan saat ini, lalu wilayah Benggala disebut sebagai Pakistan Timur. Selanjutnya pada pemilu pada tahun 1971, partai politik dari Pakistan Timur memenangkan pemilu, namun ditentang oleh partai penguasa dari Pakistan Barat. Nah, hal inilah semakin membuat kisruh teman-teman. Akhirnya Pakistan Timur kepengen merdeka aja daripada diinjak-injak sama Pakistan Barat. Pakistan Timur ini lalu mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka yang bernama Bangladesh pada tanggal 26 Maret 1971. Di saat yang sama meletuslah perang kemerdekaan melawan Pakistan. Bangladesh yang saat itu mendapat bantuan dari India berhasil mengalahkan Pakistan pada tanggal 16 Desember 1971. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Rakyat Bangladesh dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Dhaka. Secara geografis, Bangladesh terletak di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara India di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Benggala, di sebelah barat dengan negara India, serta di sebelah timur dengan negara Myanmar. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 148.460 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 175.893.882 jiwa.
Untuk agama, 91% penduduk di sini memeluk agama Islam, 7,9% beragama Hindu, 0,6% memeluk agama Buddha, 0,3% memeluk agama Kristen, sisanya 0,2% memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk atau 98,2% merupakan etnis Bengali, sedangkan 1,8% sisanya merupakan etnis yang lain. Negara Bangladesh memakai bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negaranya. Indeks Pembangunan Manusia negara Bangladesh menempati peringkat 129 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini sangat bertumpu pada produk pertanian, produk perikanan, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, produk farmasi dan obat-obatan, tambang minyak dan gas alam, serta industri besi dan baja, dengan ekspor terbesarnya ke negara Jerman, Amerika, dan Inggris. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Taka Bangladesh. Kurs 1 taka setara dengan Rp141. Kehidupan masyarakat. Fakta unik pertama negara Bangladesh adalah penduduknya tidak terlalu sering tersenyum. Mereka berpendapat kalau mereka terlalu banyak senyum-senyum, tandanya belum dewasa. Kalau istilah Jawanya itu kurang sumeh. Tapi hal ini berbeda kalau ada orang asing yang datang ke sini. Warga lokal Bangladesh dipastikan bakalan mengerubungi kalian sambil minta foto-foto. Hal ini dikarenakan negara Bangladesh merupakan salah satu negara yang cuma dikunjungi sedikit wisatawan. Dalam 1 tahun, hanya sekitar 300.000 wisatawan asing yang datang ke negara ini, teman-teman. Jadi mereka pasti tertarik kalau ada orang asing di antara mereka. Coba deh kalian liburan ke sini, teman-teman. Apalagi kalian yang face-nya itu cakep. Dijamin bakalan jadi artis, cuy. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk Bangladesh atau sekitar 42% diantaranya bekerja di sektor pertanian? Bangladesh sendiri merupakan negara penghasil beras peringkat ketiga dunia setelah negara China dan India. Sedangkan gaji minimum atau UMR di negara ini per November 2023 sebesar 12.500 taka per bulan atau sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Padat penduduk. Tahukah kalian jika Bangladesh merupakan salah satu negara terpadat peringkat ke-6 dunia, teman-teman? Kalian bayangkan, setiap 1 km persegi di negara ini dihuni oleh 1.222 orang. Coba kita bandingkan dengan negara kita, Indonesia. Setiap 1 km persegi di negara kita, Indonesia, hanya dihuni oleh 140 orang saja. Beda banget kan? Selain menjadi negara terpadat di dunia, Bangladesh juga penduduknya terbanyak peringkat ke-8 dunia. Negara Bangladesh juga menjadi negara penduduk muslim terbesar keempat dunia di bawah Indonesia, Pakistan, dan India. Pantes ya teman-teman, jalanan di negara ini sangat ramai banget dan padat oleh manusia. Negara Muslim. Sebelumnya kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau negara Bangladesh merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar keempat dunia. Mayoritas penduduk di sini merupakan Muslim Sunni dan menganut mazhab fikih Hanafi. Menurut konstitusi Bangladesh, Islam merupakan agama resmi di negara ini, teman-teman. Ada yang unik nih, ternyata banyak sekali pria di Bangladesh ini yang memakai sarung saat beraktivitas sehari-hari. Orang Bangladesh. Tahukah kalian jika orang Bangladesh merupakan salah satu penduduk dengan tingkat obesitas terendah di dunia? Jadi sebagian besar penduduk di sini tuh perutnya itu rata, teman-teman. Jarang banget kalian temui warga Bangladesh yang perutnya itu buncit. Ini berbeda banget sama di negara kita, Indonesia. Kalau di kita nih, aparat saja banyak yang obesitas. Yuk kita buka data dari WHO. Bangladesh adalah negara dengan tingkat obesitas peringkat 182 dari 191 negara atau yang terendah peringkat 10 di dunia, teman-teman. Dari data yang barusan kita lihat itu, hanya 5,29% saja orang Bangladesh yang mengalami obesitas. Jadi sebagian warganya tuh ramping-ramping dan gotot. Dari data yang sama, negara kita Indonesia, tingkat obesitasnya itu menempati peringkat 146 dari 191 negara. Dengan 11,5% orang Indonesia yang gendut-gendut.
Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang Bangladesh kok bisa sehat dan terhindar dari obesitas? Palingan orang Bangladesh banyak yang stunting, Min. Jadinya orangnya itu kurus-kurus. Mari kita lihat data lagi ya teman-teman, yaitu berasal dari UNICEF. Jumlah anak stunting di negara Bangladesh sebesar 28%. Ya, kira-kira 3 dari 10 anak di negara ini mengalami stunting atau gizi buruk. Yuk, kita bandingkan sama Indonesia. Sama nih, datanya dari UNICEF. Jumlah anak stunting di negara kita Indonesia sebesar 21,5%. Ya, masih bagusan Indonesia sih. Tapi kan presentasinya itu gak jauh bedanya teman-teman. Bangladesh 28%, sedangkan Indonesia 21%. Jadi orang Bangladesh itu tubuhnya kecil, memang ada pengaruh dari stunting. Dari jurnal yang pernah Paimin baca, 1 dari 3 orang dewasa di negara Bangladesh badannya kurus karena kekurangan nutrisi. Nah, ini nih yang membedakan orang kita dengan orang Bangladesh. Tahukah kalian jika Bangladesh adalah salah satu negara yang konsumsi daging per kapitanya sangat-sangat rendah, yaitu menempati peringkat 3 terendah di dunia, di bawah negara Burundi dan Republik Demokratik Kongo. Menurut laporan dari organisasi pangan PBB yaitu FAO, rata-rata penduduk di negara Bangladesh cuma makan 4,35 kg daging per orang per tahun. Daging yang dimaksud itu berupa daging ayam, daging sapi, kambing, pokoknya segala macam bentuk daging. Walah, ternyata bukan sehat ya teman-teman, melainkan kekurangan makanan nih. Dan yang bikin kalian geleng-geleng kepala, TKW Indonesia ternyata banyak yang kecantol sama orang Bangladesh ini teman-teman. Oh iya, satu lagi. Kalian kalau dengar nama Bangladesh pasti teringat akan kereta apinya yang banyak penumpangnya sampai naik ke gerbong-gerbong di atas. Nah, mulai pertengahan tahun 2022 kemarin, masyarakat itu sudah dilarang untuk naik di atas gerbong. Setiap stasiun juga telah dijaga oleh polisi, teman-teman. Saat ini, tiket kereta api Bangladesh itu sudah terkomputerisasi dan bisa diakses secara online. Bangladesh juga terus menambah jumlah kereta apinya, termasuk membeli kereta api dari Indonesia yang dibuat oleh PT Inka di kota Madiun. Miskin dan kumuh. Tahukah kalian jika orang miskin di negara ini menurut Bank Dunia di tahun 2022 sebesar 42,3% dari total penduduk. Hampir separuh penduduk negara ini miskin teman-teman. Hal ini disebabkan karena hampir setengah angkatan kerja di negara ini bekerjanya itu di sektor pertanian. Kalau yang jadi pemilik lahan sih masih mending. Namun kebanyakan dari mereka ini cuma jadi buruh tani, terutama mereka yang tinggalnya di pedesaan. Kalian tahu sendiri kan kalau buruh tani itu gajinya itu nggak seberapa. Sedangkan orang perkotaan yang miskin ini karena mereka bekerja sebagai buruh di perusahaan tekstil dan pakaian. Mereka ini bahkan banyak yang dibayar di bawah UMR. Nah, karena upah pekerja di Bangladesh ini sangatlah murah, makanya banyak banget perusahaan pakaian dunia yang membuat pabriknya di negara Bangladesh. Coba kalian periksa baju kalian yang bermerek, cek labelnya. Kalau tulisannya Made in Bangladesh, berarti itu dibuatnya di negara ini, teman-teman. Dahulu di tahun 2018, menurut data dari IQR, Bangladesh dinobatkan sebagai negara paling polusi di dunia. Tapi saat ini, Bangladesh ternyata kian membaik loh teman-teman. Dari data yang sama di tahun 2022, Bangladesh sudah tidak berada di peringkat pertama, namun membaik berada di peringkat kelima dunia. Lalu apa yang menyebabkan tingkat polusi di negara Bangladesh ini semakin membaik? Yuk kita bahas. Alasan yang pertama, karena negara Bangladesh saat ini telah memiliki kereta metro atau MRT di kota Dhaka. Dari rencana 6 jalur MRT, saat ini sudah ada 3 jalur yang beroperasi. Mega proyek yang digarap bersama Jepang ini bakalan memiliki 103 stasiun kalau 6 jalurnya itu sudah selesai dibangun semua. Wow! Nah, karena sudah ada MRT inilah, warga Bangladesh banyak yang beralih ke transportasi umum sehingga dapat mengurangi polusi udara. Lalu alasan yang kedua, Bangladesh juga telah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir bernama Raupur yang terletak di tepi sungai Patna. Saat ini negara Bangladesh juga tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang kedua yang diperkirakan selesai pada tahun 2025 mendatang.
Kedua proyek ini merupakan hasil kerjasama Bangladesh dengan pemerintah Rusia. Lalu alasan yang ketiga, Bangladesh kini telah memiliki mobil listrik buatan dalam negeri yang bernama Palki Motors. Nih bentuk mobil listriknya. Indonesia kalah gercep nih. Bangladesh yang sering kalian jelek-jelekin ternyata sudah memiliki mobil listrik buatan lokal. Yang masih menjadi permasalahan di negara ini adalah kebiasaan masyarakat yang masih jorok, yaitu buang sampah sembarangan. Tapi pelan-pelan negara Bangladesh mulai membaik loh teman-teman. Kalau negara kita nggak berbenah, bisa-bisa disalip sama Bangladesh. Rajai Garmen. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Bangladesh adalah produsen garmen terbesar kedua di dunia setelah negara China. Merek-merek pakaian dunia banyak banget yang bikin pabriknya di negara Bangladesh ini teman-teman. Contohnya seperti Zara, ada H&M, Mango, dan masih banyak lainnya. Di negara ini sendiri terdapat kurang lebih 1.500 pabrik garmen dan tekstil. Kalian tahu, 82% pendapatan ekspor negara Bangladesh berasal dari industri tekstil ini teman-teman. Saking berfokusnya pada sektor tekstil ini, di negara Bangladesh itu sampai ada kampus yang nama universitasnya itu tekstil, yaitu Universitas Tekstil Bangladesh. Keren loh Bangladesh teman-teman. Di saat industri tekstil di negara kita itu banyak yang bangkrut, Bangladesh itu tetap tangguh dan merajai industri tekstil dunia bersama dengan negara China. Nah, salah satu faktor kenapa industri tekstil di negara ini bisa tumbuh dan berkembang karena upahnya itu yang sangat murah. UMR di negara Bangladesh sebesar 12.500 taka per bulan atau sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Selain upahnya itu yang sangat murah, ternyata pekerja buruh pabrik di negara ini tidak rewel seperti di Konoha yang tiap tahun meminta kenaikan gaji. Transportasi. Apa sih yang ada di benak kalian tentang transportasi di negara Bangladesh? Bisnya yang jelek dan butut, apalagi kereta apinya yang kacau. Penumpangnya sampai naik ke atas gerbong kereta tuh. Kalau soal bis, memang masih parah teman-teman. Apalagi sopir bis di negara Bangladesh juga sangat ugal-ugalan. Ya hampir samalah kayak sopir bis di negara kita Indonesia. Tuh kan ngeri banget teman-teman. Tuh kalau ada ibu hamil, pasti melahirkan di dalam bis. Sekarang kita bahas keretanya yang banyak ditampilkan di channel-channel YouTube. Sangat semrawut nggak karuan. Sampai penumpangnya itu naik ke atas gerbong. Kejadian seperti ini memang benar teman-teman, tapi hanya terjadi di saat hari-hari tertentu saja. Contohnya pas mau lebaran. Orang-orang di negara Bangladesh ternyata memiliki tradisi mudik pulang kampung, seperti halnya di negara kita Indonesia. Sedangkan saat hari biasa, kereta apinya itu beroperasi seperti biasa dan tidak ada tuh yang naik ke atas gerbong. Sistem pemesanan kereta api di negara Bangladesh juga sudah online teman-teman. Selain itu, negara ini juga telah memiliki transportasi MRT yang bernama Metro Dhaka. Saat ini telah beroperasi 16 stasiun dan pemerintah Bangladesh kini tengah membangun 104 stasiun lainnya dengan panjang rel 128 km. Diperkirakan di tahun 2031, seluruh stasiun ini telah rampung dibangun. Nah, selain membangun MRT, negara Bangladesh saat ini juga tengah merencanakan untuk pembangunan mega proyek kereta cepat dari kota Dhaka ke kota Chittagong sejauh 2.727 km. Wah, keren juga pembangunan di negara ini. Bagaimana kalau menurut kalian? Mobil listrik. Ini nih yang bikin Pak Imin terkejut-kejut. Negara Bangladesh yang katanya negara miskin dan jorok, tapi negara ini ternyata memiliki mobil listrik lokal buatan dalam negeri. Mobil ini bernama Palki Motors, sebuah perusahaan yang didirikan di tahun 2022 yang lalu oleh dua orang asli Bangladesh, yaitu Jahid Hasan dan Mustafa Al-Mu'min. Tuh, keren banget ya teman-teman. Gila nih Bangladesh, diam-diam sudah punya mobil lokal. Ramah.
Tahukah kalian teman-teman, jika negara Bangladesh adalah salah satu negara di Asia yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan asing? Yuk kita lihat data di tahun 2024. Negara Bangladesh hanya dikunjungi 655.000 orang wisatawan asing. Itu pun sebagian besar datangnya dari negara tetangganya, yaitu India. Faktor penyebab kurangnya minat untuk mengunjungi negara ini salah satunya adalah kekacauan politik. Infrastruktur menuju tempat wisatanya kurang memadai, lingkungannya itu kurang bersih, lalu ketakutan akan tindak kejahatan. Nah, karena jarang dikunjungi inilah membuat masyarakat di negara Bangladesh ini sangat-sangat ramah terhadap orang asing, terutama mereka yang berbeda penampilannya. Coba deh kalau kalian berkunjung ke negara ini, dijamin kalian bakalan jadi artis. Kegemaran warga Bangladesh hampir mirip-mirip sama kebiasaan orang di negara kita Indonesia, yaitu suka berfoto-foto sama orang asing. Asli, mereka itu ramah banget kalau sama wisatawan asing. Coba deh kalian buktikan sendiri. Nuklir. Ini nih fakta mengejutkan lainnya dari negara Bangladesh. Tidak disangka-sangka, negara Bangladesh yang suka kalian kata-katain sebagai negara miskin ternyata memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Wah, pembangkit listrik ini dibangun di tahun 2017. Bangladesh bekerja sama dengan Rusia untuk membangun PLTN ini, teman-teman. Diperkirakan pembangunan PLTN ini menelan biaya sebesar 12,65 miliar US dollar atau sekitar 206 triliun rupiah. Wah, murah banget nih teman-teman dibandingkan dengan kasus Pertamina. Dari PLTN ini menghasilkan 2.400 megawatt listrik. Nah, 1 megawatt itu dapat mengaliri listrik sebanyak 1.000 rumah. Ini artinya dengan membangun PLTN ini 2.400.000 rumah di negara Bangladesh kini telah teraliri oleh listrik. Wah, hebat ya teman-teman. Kapan nih Indonesia bisa punya PLTN? Masa kita kalah sih sama negara Bangladesh? Etnis teraniaya. Tahukah kalian teman-teman jika etnis Rohingya merupakan etnis paling teraniaya di dunia? Beneran Min? Beneran teman-teman. Etnis ini merupakan etnis minoritas yang bertempat tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar. Bahkan, asal-usul etnis ini pun tidak jelas. Hah? Kalau kalian penasaran, yuk kita bahas. Menurut beberapa sumber, tercatat ada 2 versi asal-usul etnis Rohingya ini. Yang pertama, mereka sudah menempati Myanmar sejak zaman Kerajaan Arakan pada tahun 1400-an. Kerajaan Arakan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Bengal. Nah, saat dikuasai oleh kerajaan Arakan inilah orang-orang etnis Bengal mulai bermigrasi dan menetap di wilayah ini. Lalu jadilah etnis Rohingya. Secara face, perawakan kulit, bahasa semuanya tuh hampir sama dengan etnis Bengal di Bangladesh. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Lalu versi yang kedua, etnis Rohingya ini menempati Myanmar baru 100 tahunan ketika Myanmar saat itu mulai dikuasai oleh penjajah Inggris pada tahun 1886. Kita tahu kan kalau wilayah India termasuk Pakistan, Bangladesh itu kan dikuasai oleh Inggris tuh. Nah, saat Myanmar turut dikuasai oleh Inggris, Inggris lalu mendatangkan orang-orang Bengal sebagai tenaga kerja ke wilayah Myanmar. Sebagai jajahannya yang baru, Inggris lebih percaya sama orang-orang Bengal yang sudah nurut sama Inggris. Mereka lalu dipekerjakan sebagai pegawai PNS-nya Inggris di Myanmar. Saat itu banyak warga etnis lokal Myanmar yang iri karena perlakuan Inggris yang sangat berbeda. Inggris lebih suka sama orang Bengal daripada orang Myanmar. Setelah Inggris meninggalkan Myanmar di tahun 1948, saat menyusun undang-undang, semua etnis di Myanmar itu diundang sama pemerintah, kecuali etnis Rohingya. Karena pemerintah Myanmar berpendapat kalau etnis Rohingya ini merupakan etnis Bengal dari Bangladesh yang didatangkan oleh penjajah Inggris. Mereka pun tidak diakui sebagai warga negara Burma atau nama Myanmar saat itu. Jadi etnis Rohingya ini nggak dikasih KK, KTP, pokoknya dokumen-dokumen kewarganegaraan itu nggak dikasih teman-teman. Sedangkan etnis Rohingya ini merasa kalau mereka ini sudah menjadi warga Myanmar karena sudah tinggal lama di wilayah ini. Nah, sejak saat Myanmar merdeka sampai saat ini,
etnis Rohingya selalu dikucilkan. Mereka bahkan dilarang untuk sekolah. Kerja kantoran gitu juga dilarang. Pokoknya kasihan banget teman-teman. Tidak hanya dibatasi oleh pemerintah, etnis Rohingya ini juga dikucilkan oleh masyarakat, bahkan ditindas oleh etnis yang lain. Lalu mereka pun melawan. Pada tahun 2013 dibentuklah Tentara Penyelamatan Rohingya. Mereka lalu menyerang pos penjagaan militer Myanmar di bulan Oktober 2016. 9 tentara Myanmar tewas saat itu. Tidak terima akan penyerangan tersebut, Angkatan Bersenjata Myanmar pun membalas dengan membantai orang-orang Rohingya. Etnis Rohingya pun ini banyak yang kabur mengungsi. Untungnya mereka ditampung di Bangladesh teman-teman. Nih camp pengungsiannya terletak di Cox's Bazar, sebuah camp pengungsian terbesar di dunia. Dan menampung kurang lebih 600.000 warga Rohingya. Bahkan banyak di antara mereka yang pergi naik kapal berdesak-desakan menuju negara Malaysia, Thailand atau Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tuh, kasihan banget ya teman-teman. Etnis Rohingya ini jumlahnya antara 1,5 hingga 2 juta jiwa dengan mayoritas memeluk agama Islam serta minoritas beragama Hindu dan Kristen. Sikap Indonesia. Etnis Rohingya merupakan etnis yang paling teraniaya di dunia karena mereka tidak memiliki dan tidak diakui sebagai penduduk di negara manapun di dunia ini teman-teman. Mereka banyak yang kabur dari Myanmar menuju Bangladesh dan ditampung di sana. Sisanya ada yang mengadu nasib bepergian naik kapal, barangkali diterima ke negara yang tanda kutip lebih baik daripada Bangladesh, yaitu menuju negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di awal konflik Rohingya di tahun 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia aslinya tuh tidak berkewajiban untuk menerima pengungsi karena negara kita tidak menandatangani konvensi pengungsian di tahun 1951. Jadi ada dasarnya tuh teman-teman. Lalu saat itu beberapa kelompok di Indonesia menggelar demo, aksi bela Rohingya. Nah, karena desakan itulah akhirnya pemerintah Indonesia pun menerima Rohingya. Bahkan dimanusiakan. Mereka dipindahkan ke rumah susun di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan dikasih uang pula. 1 bulan dijatah Rp1.250.000. Tuh, kurang baik apa Indonesia? Setelah tahu negara kita itu sangat baik, etnis Rohingya di pengungsian Bangladesh pun juga ingin mendapatkan kehidupan yang enak seperti itu juga. Akhirnya kejadian dong, saat ini ratusan pengungsi Rohingya dari pengungsian Bangladesh migrasi ke Aceh dan mereka berharap mendapatkan perlakuan baik seperti teman-temannya yang dulu sudah tiba duluan beberapa tahun yang lalu. Sayangnya mereka saat ini sudah tidak diterima baik oleh orang-orang Indonesia. Bahkan saat ini masyarakat banyak yang mendesak pemerintah untuk mengusir orang-orang Rohingya ini. Weleh, awalnya bela Rohingya sampai Pak Jokowi dijelek-jelekin. Sekarang minta Rohingya ditolak. Mana nih yang dulu ikut demo-demo bela Rohingya? Ayo. Padahal negara Bangladesh sendiri telah membangun tempat pengungsian yang layak di sebuah pulau yang bernama Bhasan Char pada tahun 2019 yang lalu. Pembangunan tempat pengungsian ini menelan biaya pembangunan 5,1 triliun rupiah dan dapat menampung kurang lebih 100.000 pengungsi Rohingya. Nih bentuknya kayak gini teman-teman. Sayangnya para orang-orang Rohingya banyak yang menolak untuk dipindahkan ke pulau ini dengan alasan mereka merasa seolah-olah dipenjara dan tidak bisa bergerak bebas karena pulau ini memang dijaga oleh tentara Bangladesh. Wisata di Bangladesh. Yuk saatnya Pak Imin ajakin kalian semua keliling Bangladesh. Kita mampir dulu ke Taman Nasional Sundarban, sebuah kawasan hutan bakau terluas di dunia. Luas area hutan bakaunya mencapai 10.000 km persegi. Di sini kita bisa naik kapal sambil menyusuri taman nasionalnya teman-teman. Tuh, indah banget cuy. Next, kita akan menuju ke kota Cox's Bazar. Di sini pantainya sangat indah.
Tahukah kalian jika pantai di Cox's Bazar ini merupakan salah satu pantai terpanjang di dunia? Panjang pantai ini sejauh 125 km dan tanpa putus. Wow. Berikutnya kita akan mengunjungi kompleks Masjid Kuno Bagherhat. Kompleks masjid ini dibangun pada abad ke-15 di masa Kesultanan Benggala. Tuh, unik banget teman-teman. Bangunannya terbuat dari batu bata merah tanpa plester. Kompleks Masjid Bagherhat ini juga masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Next, kita akan mengunjungi Vihara Paharpur yang juga termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Vihara Buddha ini dibangun saat berkuasanya Kerajaan Pala sekitar tahun 780 hingga 821. Berikutnya kita akan mengunjungi wisata alam Sajek Valley di wilayah Rangamati. Tuh, cakep banget kan teman-teman? Daerah ini seperti puncaknya Bangladesh. Di sini juga banyak terdapat resort dan villa-villa yang view-nya juga cakep. Yuk kita balik ke ibu kota Dhaka. Di sini ada bangunan megah yang bernama Lalbagh Fort. Benteng kuno ini dibangun saat berkuasanya Kekaisaran Mughal pada tahun 1678. Di kota Dhaka ini kita juga bisa melihat Istana Ahsan Manzil. Sebuah istana megah yang selesai dibangun pada tahun 1869. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal bangsawan penguasa Benggala. Oh iya, kalian juga jangan lupa untuk mampir mengunjungi ini. Namanya adalah Monumen Jatiya Smriti Soudha yang didirikan untuk menghormati pahlawan Bangladesh. Halo teman-teman, Pak Imin sekarang berada di tengah keramaian kota Dhaka. Kota Dhaka adalah ibu kota dari negara Bangladesh. Di sini ada sebuah masjid yang paling megah di negara ini. Nih, masjidnya bernama Masjid Nasional Baitul Mukarram. Di masjid ini, masyarakat itu suka tiduran di dalamnya karena tempatnya itu nyaman dan bersih. Tahukah kalian jika masjid ini memiliki kapasitas 42.000 jamaah serta dinobatkan sebagai masjid terbesar ke-22 dunia? Selanjutnya kita akan menuju kota Chittagong, kota terbesar kedua di negara Bangladesh. Di sini ada sebuah jembatan unik yang bernama Jembatan Kalurghat. Kalau biasanya nih, jembatan kereta api kan hanya dilalui sama kereta api. Nah, di kota Chittagong ini berbeda teman-teman.
Jembatan ini selain bisa dilewati oleh kereta api, juga bisa dilintasi oleh kendaraan umum seperti mobil maupun motor. Berikutnya kita akan mengunjungi sebuah pulau cantik yang berada di tenggara kota Chittagong. Pulau ini bernama Pulau Saint Martin. Tahukah kalian jika pulau ini merupakan satu-satunya pulau karang di negara Bangladesh? Luas pulau ini hanya 3 km saja teman-teman. Sehingga kalau kalian mau keliling pulau, bisa ditempuh dengan jalan kaki maupun naik sepeda. Palingan seharian sudah bisa keliling pulaunya tuh. Ya kan, cakep banget pulaunya. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi negara Bangladesh? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Dhaka, Bangladesh sekitar 5,5 juta rupiah per orang. Hal unik di Bangladesh. Tahukah kalian jika olahraga yang paling populer di negara Bangladesh adalah kriket? Bahkan timnas kriket Bangladesh telah 6 kali menembus Piala Dunia. Harimau Bengal adalah satwa nasional di negara Bangladesh. Namun, saat ini hanya tersisa 300 hingga 500 ekor saja di alam liar. Kalian tahu bendera Bangladesh? Tuh, mirip kayak bendera Jepang ya teman-teman. Cuma warnanya kok nggak matching ya? Warna hijau kok sama merah? Pendapat Pak Imin sih nih. Ya meskipun warnanya tidak matching, namun bendera ini memiliki makna yang sangat besar. Warna hijau ini melambangkan tanah Bangladesh yang sangat subur. Sedangkan bunder-bunder warna merah ini artinya matahari terbit yang melambangkan perjuangan dan pengorbanan rakyat Bangladesh selama perang kemerdekaan di tahun 1971. Tahukah kalian jika orang-orang Bangladesh banyak banget yang bekerja sebagai TKB, tenaga kerja Bangladesh. Dan sebagian besar diantaranya itu bekerjanya di negara-negara Arab. Di Arab Saudi ada 2 juta orang Bangladesh, di UEA ada 1 juta orang, di Oman ada 700.000 orang. Pokoknya banyak banget teman-teman. Mereka ini tersebar di semua negara-negara Arab. Nah, bagi kalian para TKI di negara-negara Arab, kalian bisa tulis pengalamannya ya. Bener nggak? Banyak orang Bangladesh di sana. Cuma yang unik nih teman-teman, di negara tetangga kita yaitu Malaysia, terdapat sekitar 1 juta orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Makanya banyak banget tuh pemberitaan kalau Malaysia kini dikuasai sama orang-orang Bangladesh. Untuk selengkapnya kalian bisa simak pembahasan kita di Fakta Negara Malaysia. Link sudah Pak Imin tulis di kolom komentar. Demikianlah fakta sisi terang dari negara Bangladesh. Sebuah negara yang kerap kali disepelekan sama netizen Indonesia. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Bagi kalian yang mau request, titip salam, kritik, maupun berdiskusi, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa juga untuk simak video-video kita yang lain. Sampai jumpa lagi dan ciao!